Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadilah dari kelas 8J. Misalnya saya membuat video ini karena diberikan tugas dari mata pelajaran PPKN untuk menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Sebelum saya menjelaskan artikel Sumpah Pemuda, saya ingin membaca Sumpah Pemudanya terlebih dahulu. Sumpah Pemuda ke-1, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya saya ingin membacakan artikel Sumpah Pemuda. Yang ke-1 ada sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang mampu membakar semangat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan dilaksanakannya Sumpah Pemuda, perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan akhirnya mampu disatukan oleh janji kesatuan. Pemuda pun akhirnya mengambil porsi penting untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang pernah dikatakan Bung Karno sebelumnya, beri aku 10 pemuda, niscaya aku akan menguncangkan dunia. Latar belakang yang kedua, latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Pertemuan itu pun menghasilkan keputusan bahwasanya akan dilaksanakannya kongres pada bulan Oktober mendatang dengan susunan panitia yang diambil dari organisasi pemuda yang ada. Setiap organisasi memiliki masing-masing satu jabatan. Selain organisasi PPI, banyak organisasi pemuda yang ikut terlibat diantaranya yaitu Jong Java, Jong Celebes, Jong Soemantranen Bon serta organisasi lainnya. Kongres Sumpah Pemuda yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut yakni tanggal 27 Mei hingga 28 Oktober 1928 merupakan awal perjuangan baru untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pun berkumandang di penutupan kongres tersebut. Meskipun hanya dimainkan instrumennya saja. Kongres tersebut pun menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Yang bertugas menulis teks tersebut adalah Muhammad Yamin yang ditandatangani oleh Sugondo Jojo Puspito yang merupakan ketua kongres tersebut. Akhirnya rumusan tersebut dibacakan oleh Sugondo. Pertemuan pertama pun dilakukan pada tahun 1926 hingga akhirnya mendapatkan hasil pada tanggal 20 Februari 1927. Pertemuan kedua pun dilaksanakan pada Mei tahun 1928. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga pada tanggal 12 Agustus 1928. Pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan terakhir yang dihadiri oleh seluruh barisan anggota pemuda yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tokoh Sumpah Pemuda. Yang satu ada Sugondo Jojo Puspito. Beliau merupakan ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Aktif dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuatnya ditunjuk menjadi ketua pada saat itu. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Beliau berasal dari Jong Soemantranen Bon. Beliau merupakan pencetus Kongres Pemuda. Meskipun beliau dicalonkan menjadi ketua, namun pada akhirnya beliau menjadi sekretaris pada saat itu karena latar belakang beliau yang berasal Sumatera. Sedangkan pada saat itu dibutuhkan pemimpin Kongres yang bersifat netral. Beliaulah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda serta yang mengusulkan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga ada W.R. Rudolf Supratman. Namanya sangat tidak asing bagi kita semua. Ya, siapa lagi kalau bukan W.R. Supratman yang sang pencipta lagu Indonesia Raya. Pada saat itu beliau memperkenalkan lagu ciptaannya hingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia.
Saat itu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan diiringi biola. Yang keempat ada Amir Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Jong Batak yang bergabung dalam organisasi pergerakan anti-Jepang. Hal tersebut menjadikannya pernah terancam hukuman mati. Beliau merupakan salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikirannya untuk perumusan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, beliau bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. Yang kelima ada Si Kong Leong. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu. Hal itu dikarenakan beliau telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Pemondokan tersebut kini jadikan Museum Sumpah Pemuda. Yang keenam, Sarmidi Mangun Karkoro. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasannya anak harus mendapat pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan di sekolah, serta anak juga harus dididik secara demokratis. Oleh karena itu, beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda. Yang ketujuh ada Djoko Marsaid. Beliau merupakan sosok wakil ketua Kongres Pemuda mendampingi Sugondo. Beliau berasal dari perwakilan Jong Java. Ada Swenario Sastrowardoyo. Beliau merupakan pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan. Pada saat Kongres Pemuda berlangsung, beliau berkesempatan melakukan pidato dengan tema pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia. Yang keempat ada makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Jika pemuda pada zaman dahulu memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka pemuda zaman sekarang hanya perlu melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Warisan para pendahulu sangatlah besar dan indah. Mereka menghadiahi ke generasi sekarang dengan kemerdekaan. Tugas kita saat ini yaitu memajukan dan meningkatkan kualitas bangsa karena tantangan zaman yang semakin besar. Dari sejarah Sumpah Pemuda, kita bisa mengetahui maknanya. Di sini ada makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Yang ke-1, menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, semangat untuk melanjutkan kemerdekaan. Yang keempat, menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Yang kelima, menambah rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang keenam, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Itulah penjabaran mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Sebagai bangsa yang besar, seharusnya kita bersyukur telah dianugerahi kemerdekaan yang begitu luar biasa. Kita tak perlu mengangkat bambu kuning untuk melawan penjajah. Kita hanya perlu menyiapkan mental untuk menghadapi perubahan. Perubahan tanpa disertai rasa cinta tanah air yang kuat tak akan mampu membentengi diri kita menjadi pribadi yang sesuai karakter bangsa Indonesia. Sebagai pemuda, yang harus kita lakukan adalah belajar untuk meningkatkan kebermanfaatan diri terhadap bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dicintai pemudanya. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan pengingat kita sebagai pemuda agar terus berjuang melakukan terbaik untuk bangsa, mengangkat derajat bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih, begitu artikel yang sudah saya jelaskan tentang Sumpah Pemuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.